Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya dipermudah segala urusannya. Semoga mbak semuanya dilancarkan segalanya, amin. Doa terbaik dari tanah air buat sampean semuanya. Saya yang selalu mensupport channel iki. Semoga sampean sukses selalu yang perantauan, bisa berkumpul sama keluarga tanpa halangan apapun, tanpa kekurangan apapun ya mbak, amin ya robbal alamin. Nah mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas kasus salah satu temen kita iki menuntut mbak. Jadi kenapa kita bahas, jika ada kasus yang sama, mbak bisa belajar dari kasus tuntutan hak ketika diputus kontrak oleh majikannya secara interminit. Jadi panggil aja Mbak A. Mbak Aiki kerja di tempat majikan selama 2 tahun 4 bulan Mbak, dia di interminit. Jadi Mbak Aiki baru saja selesai mengajukan kontrak dia, jadi renew kontrak Mbak. Renew kontrak kedua dapat 4 bulan, Iki di interminit oleh majikane Mbak. Padahal Mbak Iki kerjanya lumayan capek. Pertama adalah Mbak Iki kerja 2 rumah, kemudian kerja di salon, nanti belum jaga anjingnya majikan, kemudian juga jaga kucing, mandiin mereka, kemudian bersih-bersih kotoran mereka. Intinya Mbak Iki kerjanya lumayan capek. Belum nanti Mbak E harus bersih-bersih 2 rumah, kemudian masak rumah ini, masak rumah itu. Jadi iki lumayan Mbak capek Mbak, dengan gaji yang nggak seberapa. Tapi Mbak Iki bertahan sampai mau kontrak kedua. Tapi tiba-tiba majikan tuh melakukan pemutusan kontrak kerja. Mungkin karena Mbak E melawan bose, karena mungkinnya capek ya Mbak ya, atau mungkin Mbak Eki nuntut gaji. Intinya dia diputus kontrak ketika Mbak Eki renew kontrak kedua kalinya. Yang kedua dapat 4 bulan. Nah ketika Mbak itu mengalami pemutusan kontrak, semua uang itu didapatkan kecuali uang tiket sama cuti tahunan, kemudian uang perjalanan 100 sebagai bentuk transportasi itu tidak diberikan. Tapi gaji dia interminit, kemudian gaji bulanan terakhir dia kerja kuwi digaji Mbak. Jadi tuntutannya dia kuwi hanya uang tiket, cuti tahunan. Jadi kemarin pas dia cuti kontrak pertama sama kontrak yang kedua dapat 4 bulan, Mbak Eki tidak mendapatkan uang cuti tahunan maupun cuti hari cuti Mbak. Jadi dia tuh minta uang cuti ketika majikan memutuskan kontrak kerja. Dan Mbak Eki bingung bagaimana dia meminta sedangkan agensi dia tidak membantu. Jadi itu kenapa Mbak E bikin status. Oke, kita bahaskan kawan. Semoga dengan adanya pembahasan ini, kawan-kawan khususnya bagi anak yang baru bekerja di negara Hong Kong, seandainya mengalami hal yang sama, bagaimana sih? Oke, yang pertama, jika sampean diputus kontrak, sampean pasti mendapatkan selebaran kertas seperti ini. Nah, kertas selebaran seperti ini adalah hitungan finish kontrak atau hitungan ketika sampean tidak bekerja di majikan itu lagi. Jadi itu namanya total dari hak terakhir sampean bekerja di majikan tersebut. Nah ketika sampean sudah mendapatkan ini tapi ada bagian yang tidak ada, sampean tanyakan ke majikan Mbak. Tapi kalau majikan bersikukuh tidak mau membayar, sampean ancam dia untuk laporkan kasus ini. Nah ketika sampai masa-masa 7 hari, sampean tetap menuntut majikan Mbak dengan bantuan agensi. Tapi kalau Mbak Aiki kan agensinya tidak mau membantu ya, secara otomatis tunggu sampai 7 hari lebih. Jadi ketika hari ke-8 ya, sampean bisa mengajukan ini Mbak nanti ke labor. Jadi itu kenapa jangka terpendek
atau minimal untuk menuntut HE sampean atau hak keuangan atau tuntutan keuangan minimal itu 7 hari Mbak, minimalnya ya. Ketika maksimal itu 1 tahun. Jadi kalau sampean diputus kontrak majikane pas posisinya sampean cuti di Indonesia, silahkan sampean proses lagi ke negara Hong Kong Mbak. Nanti di situ berikan alasan ke majikan imigrasi kenapa sampean diputus kontrak ketika posisinya sampean pas cuti. Pasti imigrasi itu akan mempertimbangkan visa terbaru sampean. Nah, ketika sampean kui mendapat majikan kemudian turun visa belum ada 1 tahun, pas di majikan terbaru Anda, silahkan ajukan tuntutan Anda kembali di majikan lama Anda. Karena batas maksimal untuk menuntut hak keuangan Anda ketika diputus kontrak oleh majikan itu adalah 1 tahun, minimalnya itu 7 hari. Jadi sebelum 7 hari sampai nuntut dulu sama majikan dengan bantuan agensi ataupun KJRI Mbak. Ini yang harus Mbak ketahui. Oke, minta bantuan sama agensi, betul, untuk kasus tuntutan hak setelah diputus kontrak. Kedua, minta bantuan sama KJRI. Biasanya KJRI nanti akan menelpon agensi, kemudian agensi akan menekan ke majikan. Tapi ketika sudah ditekan oleh agensi, ketika sudah ditekan oleh majikan, bos atau mantan bos Anda kui masa bodoh, nggak pernah takut, nggak pernah peduli, maka sampean wajib untuk melaporkan ini ke labor departemen. Nah, banyak mbak-mbak yang selalu berpikir bahwa kalau untuk tuntutan keuangan kemudian menuntut majikan masalah perilaku majikan itu semuanya ke labor. Padahal ada bagian-bagian tertentu labor departemen yang mengurusi masing-masing bidang tuntutan atau kasus Anda. Kalau kasus keuangan sampean kui bener ke labor departemen, tetapi bagian labor relation service atau LRS Mbak, itu tuntutan keuangan. Jika tuntutan sampean kui kurang dari 8.000 berarti kemicap atau pengadilan kecil. Tapi kalau tuntutan sampean kui lebih 8.000 berarti harus ke pengadilan tinggi atau pengadilan tribunal Mbak. Jadi tolong bedakan untuk kasus Anda nantinya. Nah, bagaimana sih Kak kalau seandainya aku mengalami hal yang sama? Silakan sampai tulis surat dulu, kemudian sertakan bukti tulisan Anda. Kalau bisa difotokopi Mbak. Yang fotokopian kui nanti diberikan ke labor departemen. Sedangkan yang aslinya sampean pegang sendiri untuk tuntutan nantian pengadilan nantinya. Jadi sampean nanti bakal dikasih tahu pilih pengacara ini loh untuk membantu kasus Anda. Jadi penting juga sampean minta saran dari KJRI biar KJRI nanti memberikan pengacara untuk pendampingan kasus Anda. Jadi silakan mbak-mbak nanti tulis dulu kejadian yang sebenarnya, kemudian tuntutan Anda, masalah apa aja, tuntutan keuangan itu ditulis Mbak. Kemudian nanti sampai kirim ke room 1012 10F Jungsawan Government Office atau 303 Jungsawan Road Kowloon. Sampean bisa melalui Jalan Samsuipo MTR, kemudian di situ belok kiri exit C. Nah, di situ tempatnya labor departemen untuk kasus kecil Anda. Jadi ini kasus kecil Mbak, atau disebut sebagai micap. Nah, silakan Anda ke situ, bawa semuanya. Nanti pihak dari staf atau penanggung jawab dari kasus ini akan memberikan sampean selembaran untuk diisi Mbak. Tapi intinya bawa semuanya bukti langsung ke sana. Itu penting banget. Dan jangan pernah takut. Jadi penting banget yang namanya bahasa. Jadi cari teman Anda yang bisa menerjemahkan
omongan Anda, tuntutan Anda jika Anda kurang begitu paham mengenai bahasa. Oke, kalian juga bisa langsung telepon dulu ke hotline 2717 1771 atau telepon 29278000. Nah, untuk ke LRS ikut tuntutan apa aja sih Kak di dalam tuntutan keuangan? Pertama, Anda bisa menuntut gaji underpayment. Sekarang mungkin tidak ada gaji underpayment atau gaji yang underpayment itu gaji yang tidak sesuai kontrak. Contoh kontrak sampean kan 4.990 kan, tapi majikan Anda cuman memberikan gaji 4.000 doang. Nah, sampean kan digaji underpayment itu artinya. Mungkin yang 900 lebih kui untuk potongan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi potongan kalau nggak jelas majikan juga dilarang. Jadi sampean bisa menuntutkan perkara ini ke LRS tadi. Kemudian yang kedua adalah gaji bulanan yang tidak dikasih, gaji intermediate yang tidak dikasih, kemudian cuti tahunan yang tidak dikasih, uang bonus jangka panjang, sampean juga bisa menuntut ke LRS ini. Kemudian yang terakhir adalah uang perjalanan 100, itu sampean juga bisa menuntut, Mbak. Jadi kalau majikan tidak memberikan uang transportasi saat Anda finish kontrak atau terputus kontraknya, sampean bisa menuntut uang 100 itu. Yang terakhir, cuti bersalin dan juga uang tunjangan sampean hamil. Jadi itu juga ada Mbak HI sampean. Sampean kalau nggak dikasih semuanya, silakan tuntut. Mbak-mbak semuanya, iki ada juga kasus Mbak yang dimana ada salah satu PRT di negara Hong Kong, PRT asing yo di negara Hong Kong, iki dikasih uang terakhir ketika dia ini finish kontrak Mbak, dan uang atau total dari hak dia terakhir kerja kui tidak sesuai dengan totalan dia, dan kui kurang 2.600 kalau nggak 2.900. Nah, Mbak Eki menuntut sampai ke pengadilan micap tadi atau pengadilan kecil. Nah, di pengadilan majikan kui tetap bersikukuh tidak mau, tetapi pengadilan kui memenangkan kasus Mbak E, sehingga majikan harus membayar 2.900-an kalau nggak 2.600-an. Jadi majikan sudah harus membayar. Tetapi ternyata majikan ini setelah ditunggu selama 14 hari Mbak, majikan tidak mau membayar. Padahal hakim itu sudah memvonis majikan harus membayar. Majikan kalah, tapi majikan kui mangkir selama 14 hari. Setelah divonis bersalah, divonis harus membayar tadi. Karena majikan ini mangkir 14 hari lebih, maka majikan ini akhirnya dituntut penjara oleh hakim Mbak. Karena dia ini telah intinya tidak menjalankan keputusan dari hakim. Jadi dalam kasus ini semoga Mbak-mbak semuanya paham dan silakan menuntut sesuai dengan pengetahuan. Saya hanya memberikan kisi-kisi untuk menuntut melaporkan ke Labor Department tentang tuntutan gaji terakhir Anda bekerja di negara Hong Kong. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.